Bapa dalam surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan, sehingga aku bisa merasakan kasih dan anugerah-Mu. Napas kehidupan Engkau berikan bagiku, umur panjang, sehari lagi Engkau berikan kepadaku, kekuatan Engkau berikan kepadaku, semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Berikanlah aku hikmat dan kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan percaya diri dan yakin dan mengikuti kehendak-Mu dalam setiap pilihan. Tuhan, jadikan aku saluran kasih karunia-Mu untuk memberkati orang-orang di sekitarku. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku yang berkuasa, agung dan mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Harapan dan Pengharapan dalam Kesulitan. Harapan dan pengharapan dalam kesulitan, yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat 11. Harapan dan pengharapan dalam kesulitan. Saya membacakannya Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat 11. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendangkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat
jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Kuatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Harapan dan Pengharapan dalam Kesulitan. Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur 86 merupakan doa Daud yang memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bagaimana kita dapat memahami dan mengalami harapan dan pengharapan dalam kesulitan? Ada 5 kebenaran penting bertalian dengan judul renungan kita, harapan dan pengharapan dalam kesulitan, yang diambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat 11. Yang pertama, pengakuan ketergantungan. Ayat 1 sampai ayat 2, Daud mengakui ketergantungannya pada Tuhan. Dia tahu dengan benar, dia mengakuinya bahwa dia hanya bergantung kepada Tuhan, karena Daud tahu tanpa Tuhan dia tidak dapat hidup, tanpa Tuhan dia tidak bisa hidup, tanpa Tuhan dia tidak dapat melakukan aktivitas, dia tidak bisa bernapas, dia tidak bisa melakukan apapun juga. Jadi dia mengakui ketergantungannya pada Tuhan. Demikian Anda, saya, dan kita semua, kita harus mengakui ketergantungan kita pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup, tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup, tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan aktivitas apapun, tanpa Tuhan kita tidak bisa bernapas, tanpa Tuhan kita tidak bisa bertambah umur hari lepas hari. Hanya karena kasih anugerah Tuhanlah maka kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita dapat hidup, menikmati hari yang baru pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Yang kedua, permohonan pertolongan. Ayat 3 sampai ayat 5, Daud memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Daud menyadari bahwa dia hanya bergantung, mengakui ketergantungannya pada Tuhan. Oleh karena itu, dia mengakui ketergantungannya pada Tuhan. Oleh karena itu, Daud memohon pertolongan dari Tuhan. Demikian juga Anda dan saya, kita semua, kita mengakui ketergantungan kita pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun juga. Oleh karena itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kita, berikan jalan keluar, berikan hikmat
pengetahuan, kemampuan untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Nya. Dan kita boleh bukan saja mengerti, tetapi kita laksanakan, kita bertindak sesuai dengan firman-Nya, karena kita taat kepada Dia, karena bergantung kita kepadanya. Daud memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mari kita mohon pertolongan. Tuhan, tolong kami, tolong kami Bapa, dan kami berlindung hanya padamu saja ya Tuhan. Allahku, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang kami kenal dan sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang ketiga, pengakuan kasih setia Tuhan. Ayat 6 sampai ayat 7. Daud percaya pada kasih setia Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan setia. Jika Dia berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang setia. Oleh karena itu, Daud sangat percaya pada kasih setia Tuhan. Mari, Anda dan saya, kita percaya pada kasih setia Tuhan. Tuhan yang berjanji bahwa Dia menyertai kita. Bukti sampai hari ini, tanggal 4 Januari 2025 ini, kita ada sebagaimana kita ada karena kasih dan penyertaan Tuhan. Buktinya, Dia memberikan napas kehidupan, umur panjang, dan Dia memberkati kita. Dia menyertai kita. Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Benar, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Kita dapat bernapas, kita dapat hidup, kita dapat menikmati hari yang baru karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang keempat, pengakuan kekuasaan Tuhan. Ayat 8 sampai ayat 10. Daud mengakui kekuasaan Tuhan atas bangsa-bangsa. Tuhan berkuasa atas setiap bangsa-bangsa, atas setiap negara-negara, negeri-negeri manapun. Baik itu negara yang hebat dengan perlengkapan perang yang canggih. Ingat, Tuhan berkuasa atas mereka. Oleh karena itu, mari kita tidak usah gentar. Jangan takut dengan bangsa-bangsa yang peralatannya canggih. Tidak usah takut dengan negara-negara yang hebat kata manusia. Tapi kita mengakui kekuasaan Tuhan lebih dahsyat dari segala-galanya. Di sini Daud mengakui kekuasaan Tuhan atas bangsa-bangsa. Dia begitu percaya bahwa Tuhan lebih hebat, Allahnya lebih hebat dari bangsa-bangsa, dari negara-negara manapun, yang canggih apapun. Tuhan lebih hebat. Dan mari kita mengakui bahwa Tuhan kita lebih hebat dari segala dosa dan salah kita. Lebih hebat dari segala kebutuhan kita. Lebih hebat dari segala masalah dan problema kita. Tuhan kita lebih hebat dari segala sakit penyakit kita. Tuhan kita lebih hebat dan Dia sanggup menyembuhkan kita. Tuhan kita lebih hebat dari segala kuasa iblis, setan, penguasa-penguasa di udara. Tuhan kita lebih hebat dari semuanya itu. Oleh karena itu, mari kita bersandar hanya kepada Tuhan Allah kita saja. Dan Dia lebih hebat dari iblis. Dia lebih hebat dari setan dan menghancurkan kuasa setan dan kuasa iblis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama dengan Tuhan kita Yesus menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis, menghancurkan segala dosa dan salah, menghancurkan segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, pengharapan dan kesabaran. Ayat 11, Daud berharap dan menantikan pertolongan Tuhan. Daud sangat berharap dan menantikan pertolongan Tuhan. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita berharap dan menantikan pertolongan Tuhan. Kita harus tetap berharap. Apapun yang terjadi, kita tetap berharap. Kesulitan apapun yang menimpa kita, penyakit apapun yang menimpa kita, yang terjadi, problema apapun yang kita hadapi, kita harus tetap seperti Daud berharap dan menantikan pertolongan Tuhan.
Karena kita berharap hanya kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang dapat menyembuhkan kita, Tuhan yang mengampuni segala dosa dan salah kita. Kita berharap dan menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berharap dan menantikan pertolongan-Mu untuk mengampuni segala dosa dan salah kami, untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan kami, untuk membebaskan kami dari segala tantangan dan persoalan, dan bebaskan kami dari segala sakit penyakit, dan mengampuni segala dosa dan salah kami, menyertai kami, dan menambahkan umur bertahun-tahun bagi kami. Ya Allah kami menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Kami berharap dan menantikan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sebagai aplikasi, 1. Kita harus mengakui ketergantungan kita pada Tuhan. 2. Memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. 3. Kita harus percaya pada kasih setia Tuhan. 4. Kita harus mengakui kekuasaan Tuhan. 5. Kita harus berharap dan menantikan pertolongan Tuhan, bahwa Dia yang berjanji untuk menolong kita, pasti Dia menolong kita. Mazmur 86 ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kesulitan dan mempercayai kasih setianya. Pertanyaan untuk direfleksi. Yang pertama, apa kesulitan yang Anda hadapi saat ini? Saya punya kesulitan yang saya hadapi adalah saat ini karena saya sakit stroke, kaki yang lemah, tangan yang lemah, dan mata kiri yang lemah, tidak dapat melihat dengan jelas dan tidak dapat melihat. Saya punya kesulitan, tapi saya tetap berharap akan pertolongan Tuhan dan mempercayai kasih setia Tuhan, bahwa Dia sanggup memulihkan saya, Dia sanggup mengampuni segala dosa dan salah. Oleh karena itu, saya tetap percaya dan mengharapkan kasih setia-Nya, bahwa Tuhanku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa, hebat, pencipta langit dan bumi, yang sanggup menyembuhkanku, mengampuniku, melepaskan aku dari segala sakit penyakit. Yang kedua, bagaimana Anda mengandalkan Tuhan dalam kesulitan? Yakni, saya mengandalkan Tuhan dalam kesulitan dengan tetap percaya akan kebenaran firman-Nya dan berdoa, menjadi hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan, dan mengandal dan berharap kasih karunia Tuhan dalam masa kesulitan, dari kebutuhan-kebutuhan masa butuh pengampunan dosa dan butuh pertolongan, kesembuhan dari Tuhan. Aku berharap saja dan mengandalkan Tuhan dalam segala kesulitan. Yang ketiga, apa yang Anda pelajari dari Mazmur 86? Mazmur 86 dari Daud memberikan indikasi pengajaran, pengetahuan kepada saya, bahwa dalam kesesakan, dalam tindihan, dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala kesulitan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus membutuhkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan lebih hebat dari segala apa yang ada dalam dunia ini. Kita berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu saja Bapa. Hamba hanya berharap kepada-Mu saja Bapa, bahwa Engkau dapat menolong, berikan jalan keluar, memberkati aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Sikap kritis, harapan dan pengharapan dalam kesulitan. Ada beberapa sikap kritis dalam memiliki harapan dan pengharapan dalam kesulitan. Sikap kritis. 1. Menerima realitas. Mengakui kesulitan yang dihadapi tanpa menyangkal atau menghindar. Aku mengakui Bapa bahwa kesulitan yang aku hadapi, yaitu sakit penyakit, stroke, kaki yang lemah, tangan yang lemah, mata yang tidak dapat melihat, mata kiri yang tidak dapat melihat. Aku punya kesulitan. Ini adalah realita yang sedang aku alami. Tapi aku tidak cemas, tidak putus asa, karena aku masih punya Tuhan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong, berikan kekuatan kepadaku. Buktinya hari lepas hari Tuhan memberikan kekuatan, menolong aku, dan aku dapat bangun pagi, berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, menyimak,
menghayati firman-Nya dan hidup bergantung kepada Tuhan dalam segala kesulitan yang aku hadapi, tanpa menyangkal dan menghindar, karena aku punya Tuhan, percaya kepada Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menganalisis situasi. Aku memahami penyebab dari tampak kesulitan, mungkin karena dosa dan salahku, karena kelemahanku, kesombonganku. Aku memahami penyebabnya. Oleh karena itu, aku datang mohon pengampunan. Aku takluk, aku tunduk di hadapan Tuhan, sadar bahwa aku ini adalah ciptaan dan Tuhan adalah Sang Pencipta, di mana Sang ciptaan harus sujud, menyembah, mengagungkan, memulia, dan bergantung penuh pada Sang Pencipta, yaitu Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, aku mencari solusi, berusaha menemukan jalan keluar atau alternatif apapun, yaitu alternatif yang aku lakukan yang paling pertama dan utama hanya datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan salahku, dan aku mohon pertolongan untuk Tuhan dapat mengampuni aku, menyembuhkan aku segala sakit penyakit. Itulah aku mencari solusinya. Solusinya tidak ada dalam nama lain, tidak ada dalam siapapun juga, hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang esa, yang hamba kenal, hamba sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Yang keempat, mengembangkan kesabaran. Aku menerima waktu dan proses yang diperlukan dengan sabar, menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan. Aku menerima waktu dan proses yang diperlukan. Proses aku Tuhan dengan cara Tuhan, dan aku tahu tepat pada waktunya Tuhan akan menyembuhkan aku. Tepat pada waktunya Tuhan mengampuni aku. Tepat pada waktunya Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan telah menambahkan umur kepadaku. Tepat pada waktunya segala apa yang Tuhan janjikan, iya dan amin. Aku percaya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, mengandalkan kekuatan spiritual, yaitu kekuatan, mencari kekuatan dari Tuhan dan keyakinan. Aku mohon kekuatan dari Tuhan, dan aku yakin akan pertolongan Tuhan. Aku begitu yakin kepadamu ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang dapat menolong. Yang lain tidak mungkin dapat menolong aku. Hanya Engkau saja ya Allahku, Tuhan dan Juru Selamatku, yang dapat menolong aku. Terima kasih Bapa. Sikap dalam pengharapan. 1. Mempertahankan optimisme, memiliki pandangan positif tentang masa depan. Aku tahu aku punya masa depan cerah. Aku panjang umur karena Tuhan yang kupercaya, yang memiliki segala sesuatu, telah berikannya kepadaku. Karena aku sudah mohon pengampunan, aku mohon kesembuhan, aku mohon panjang umur, aku mohon ditambahkan umur lagi bertahun-tahun sesuai dengan kasih, kemurahan, berkat, dan anugerahnya. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri, yakin akan kemampuan menghadapi kesulitan. Aku yakin akan kemampuanku menghadapi kesulitan karena aku ditolong oleh Allah, Pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mencari dukungan. Aku berbagi dengan orang lain untuk mendapatkan semangat. Aku punya komunitas, yaitu lewat persekutuan doa, sinar kemenangan, di mana teman-temanku memberikan semangat, mendukung aku, dan aku mendapat semangat dari mereka. Aku didoakan oleh mereka. Aku diberikan kekuatan lewat firman Tuhan yang mereka sampaikan. Aku bersyukur. Aku mencari dukungan dari Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi aku. Terima kasih Bapa. Yang keempat, mengembangkan kesadaran. Memahami bahwa kesulitan bersifat sementara. Kesulitan, kesengsaraan, sakit penyakit tidak bersifat kekal. Itu hanya bersifat sementara. Yang kekal itu hanya Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya bersifat sementara. Hanya Allah yang bersifat kekal. Oleh karena itu, aku mengembangkan kesadaran, percaya kepada Allah dalam nama
Tuhan Yesus Kristus yang kekal untuk mengatasi hal-hal yang tiga kekal, kesulitan, kesengsaraan, sakit penyakit, dosa dan salah, semua tidak kekal. Aku datang kepada Allah yang kekal untuk mengatasi segala kesulitan yang tidak kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Yang kelima, mengarahkan pada tujuan, fokus pada tujuan dan rencana masa depan. Rencana dan masa depanku supaya aku menjadi seperti Kristus, memiliki karakter Kristus, kasih, pengampunan, kesabaran, kemuliaan, kekudusan. Biar jadikan aku orang yang sesuai tujuan dan rencana masa depan, hidup kudus, hidup benar di hadapanmu. Lebih benar dari tahun 2024, lebih benar dari tahun 2024, lebih suci dan kudus dari tahun 2024, dan lebih percaya kepada Tuhan dalam tahun 2025 ini, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, hidup dalam kebenaran, menghindari dosa, menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis, hidup bergantung hanya kepada Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Langkah praktis: 1. Tuliskan tujuan dan rencana. 2. Cari dukungan dari orang lain. 3. Lakukan refleksi diri. 4. Berdoa dan bermeditasi, menenungkan kebenaran firman Tuhan. 5. Tetapkan prioritas. 6. Jaga kesehatan fisik dan mental. 7. Belajar dari pengalaman masa lalu, pengalaman pahit. Hamba belajar itu supaya hamba tidak melakukan dosa, kesalahan yang sama, tapi hamba memperbaiki diri, hidup dalam kebenaran dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Biarlah sikap kritis dan praktis ini membawa motivasi, inspirasi kepada kita semua untuk hidup lebih berkenan kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tolong. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh apapun juga, di tangan, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh, di ginjal, di paru-paru, di jantung, di usus, di lambung, penyakit diabetes, penyakit gagal ginjal, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit di saluran kemih, di pankreas, di prostat, saluran kemih, penyakit demam berdarah, penyakit apapun, hamba perintahkan oleh kuasa darah Yesus, engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami percaya telah sehat kembali, kami bisa berdiri, bisa berjalan, melakukan aktivitas dengan leluasa oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Allah yang hidup, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan berkati bangsa kami. Pimpin bangsa kami Bapa. Biar pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, TNI, Polri, semuanya, MPR, DPR, semua para pemimpin kami boleh diberikan kebijaksanaan, hikmah dan kebijaksanaan, dan mampu memimpin rakyat Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang percaya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa ini diselamatkan, bangsa ini dimenangkan, bangsa ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini.
benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan tolong kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun, negara-negara, bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, ke setiap orang dimanapun berada, di pelosok manapun boleh mendengar nama Yesus diproklamirkan, diberitakan, nama kebenaran itu, nama yang menyelamat itu disampaikan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus, dan setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam kerajaan sorga, kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang esa. Haleluya, haleluya. Neraka kosong, nerakanya tinggal tempat. Iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mau mengenali Yesus, disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar suami bersatu kembali dengan istri, istri bersatu kembali dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Sama-sama bergandeng tangan, beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memuji dan menyembah, dan sama-sama boleh melayani Tuhan, menjadi saksi, menjadi garam dunia, menjadi berkat, membawa salam bagi dunia lewat lingkungan tempat tinggal, lewat lingkungan pekerjaan, atau dimanapun berada. Orang memandang keluarga Kristen dan orang melihat Kristus di dalamnya, dan orang boleh percaya, memuji Kristus, menyembah Kristus, dan mereka boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi mereka, di mana orang-orang yang mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada, dalam kesulitan apapun, dalam dosa apapun, Tuhan ampuni mereka, Tuhan kuatkan mereka, berikan jalan keluar dan kelepasan. Gereja-gereja Tuhan, para pendeta-pendeta, para pemimpin gereja dimanapun berada, Tuhan memberkati gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, sekolah penginjilan, dimanapun berada, dari denominasi apapun, Tuhan berkati. Biar semua memberitakan nama Yesus Kristus, mengajarkan nama Yesus Kristus, nama yang agung, nama yang mulia, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, khususnya STTRM, Tuhan memberkati, di mana hambamu adalah salah satu dosen tetap di dalamnya. Kira Tuhan memberkati sistem organisasi STTRM, sistem kurikulumnya yang ada di STTRM, para pemimpin, Tuhan berkati para stafnya, Tuhan berkati para dosennya, Tuhan berkati para mahasiswa S1, S2, S3, Tuhan berkati. Biar semua yang dididik di STTRM menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi dalam dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STTRM makin jaya, diberkati oleh Tuhan, dan banyak orang, jiwa-jiwa, para mahasiswa-mahasiswi boleh belajar di STTRM lewat program S1, S2, dan S3. STTRM makin diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita,
pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat, kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.